Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita membangun persekutuan keluarga di tempat masing-masing. Saya menyampaikan salam sejahtera dari tempat ibadah di Penataran. Mari kita mengawali dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 88, bait yang pertama dan ketiga. Usi ing manah kawula. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, Engkaulah yang memiliki kami. Dan pada saat ini kami menyelenggarakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kami menyerahkan semuanya di dalam kasih Tuhan. Hadirlah menjauhkan kami dari godaan mara bahaya, sehingga apa yang kami alami sesuai dengan kehendak-Mu dan kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Ampuni kekurangan kelemahan kami, karena semua kami mohon di dalam kasih Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari surat Roma. Surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. 9 sampai 21 yang demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya,
kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, "Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Firman Tuhan. Tetapi Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, tema untuk renungan pada saat ini adalah saling mengasihi. Saling mengasihi. Saudara-saudara, setelah Rasul Paulus menguraikan bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk mendayagunakan karismata atau karunia masing-masing sesuai dengan tupoksi, juga dengan memperhatikan nilai yang berlaku pada zaman itu, yaitu kehormatan dan rasa malu. Melalui bacaan hari ini, Rasul Paulus menguraikan tentang melaksanakan hasil perjumpaan orang-orang percaya dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan nyata. Jika pada Roma pasal 12 ayat 1, Paulus berkata, hendaknya kita mempersembahkan diri sebagai kurban hidup kepada Allah. Ini adalah tindakan nyata mengasihi Allah. Sekarang ini bagaimana hal itu dilaksanakan? Sekarang bagaimana mengasihi Allah itu disejajarkan dengan mengasihi sesama? Saudara, kalau diuraikan yang kita baca tadi, mengasihi sesama itu menjauhi kejahatan. Saling mendahului memberi hormat. Bersemangat dalam kerja. Berpengharapan. Sabar dalam kesukaran. Tekun dalam doa. Suka menolong. Memberkati musuh atau orang yang membenci, berbela rasa, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Hiduplah berdamai dengan semua orang, kalahkanlah kejahatan. Nah, saudara, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan saling mengasihi ini bisa kita terjemahkan demikian. Pertama, jika ada orang menyakiti saudara, apakah yang akan saudara lakukan terhadap orang tersebut? Yang kedua, jika saudara sengaja maupun tidak sengaja melukai hati seseorang, apakah yang akan saudara lakukan terhadap seseorang itu? Saudara-saudara, Rasul Paulus justru mengajak kita merenungkan mendalam tindakan dan cara saudara kepada saudara yang menyakiti saudara, maupun kepada seseorang yang hatinya terluka oleh perbuatan saudara,
merupakan tolok ukur seberapa kedekatan dan keakraban saudara dengan Tuhan Yesus. Karena kedekatan dengan Tuhan Yesus itu mengalami kasih Tuhan Yesus, dan itulah yang akan ternyata, akan tergambar, akan terlihat dalam sikap perbuatan kita kepada sesama. Tuhan mengasihi kita, mari kita mewujudkan panggilannya. Amin. Saudara, mari kita menyanyikan Kidung Pasaman Jawi nomor 368, Rukun Agawe Santoso. Mari kita berdoa. Saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk menaikkan doa secara pribadi, dan kita juga mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus Oikimene yang akan berlangsung bulan depan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah itu menguatkan kami mengikut Tuhan dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Kami serahkan pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dan mampukanlah kami untuk bersandar kepada kasih-Mu. Kami juga menyerahkan keberadaan kami yang Tuhan panggil untuk mengikuti perjamuan kudus Oikimene. Mampukan kami dengan hati yang tulus ambil bagian di dalam perjamuan itu. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, berkati manakala nanti kami beristirahat. Kuatkan kami, bangunkan kami dengan kesegaran yang baru untuk melaksanakan tugas panggilan sehari-hari kami. Semua kami mohon hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua.
Amin.